Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Ramasya Fitri, NIM 1950313100035, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan menjelaskan teori konsumsi dalam Islam guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata pelajaran ekonomi mikro dan makro. Teori konsumsi. Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang dan jasa dalam proses produksi ini digunakan untuk memproduksi barang lain. Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapapun tanpa terkecuali. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhi berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tujuan mengkonsumsi dalam Islam adalah untuk memaksimalkan maslahah atau kebaikan, bukan memaksimalkan kepuasan atau utility. Konsumsi yang halal itu adalah konsumsi terhadap barang yang halal sehingga akan diperoleh manfaat dan berkah. Contohnya dalam sehari-hari, saya di sini ambil ayam. Syarat dari daging ayam sendiri yang halal adalah cara penyembelihannya. Bagaimana itu cara penyembelihannya? Penyembelihan yang halal adalah penyembelihan yang menyerukan nama-nama Allah. Sebaliknya, jika cara menyembelihnya tidak menyerukan nama-nama Allah, itu berarti bisa haram dagingnya. Karena salah satu syaratnya adalah dengan menyerukan nama-nama Allah itu sendiri. Hal-hal yang diperhatikan dalam konsumsi yaitu 1. Memenuhi kebutuhan diri sendiri, kemudian keluarga, kerabat, baru orang yang memerlukan bantuan. Yang kedua, penuhi dulu doruriyat, yaitu kebutuhan dasar di mana apabila tidak dipenuhi maka kehidupan termasuk dalam kelompok fakir. Setelah doruriyat terpenuhi, selanjutnya hajiyat, yaitu pemenuhan kebutuhan atau konsumsi hanya untuk mempermudah atau menambah kenikmatan. Setelah keduanya terpenuhi, kemudian baru tahsiniyat, yaitu kebutuhan di atas tahiyat dan di bawah takdir atau kemewahan. Yang ketiga, pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, dan mereka yang memerlukan bantuan sebatas kemampuan finansial. Yang keempat, tidak boleh mengkonsumsi yang haram. Yang kelima, melakukan konsumsi yang ideal, yaitu batil dan mengumbar atau berlebih-lebihan. Prinsip konsumsi dalam Islam yaitu 1. Prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Yang kedua, prinsip kebersihan. Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Selanjutnya yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman agar memiliki sikap yang tidak berlebih-lebihan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati.
Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa. Kita tidak makan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hatinya. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, yaitu prinsip moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung, tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Inti konsumsi seseorang itu didasarkan pada tingkat pendapatan dan kenikmatan. Semakin tinggi pendapatan dan kenikmatan seseorang, maka semakin tinggi juga pengeluaran untuk hal-hal yang bernilai ibadah. Sedangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak akan banyak pertambahannya, bahkan cenderung turun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.